Bab 117. Begitu Jerry kembali masuk menuju untuk segera bergabung dengan teman-teman yang lainnya, tiba-tiba satu suara menegurnya. "Jerry." Rina," kata Jerry sambil tersenyum. "Jerry, apakah ada kabar yang kau dapat tentang Rico?" tanya gadis yang ternyata adalah Rina itu. Mendengar pertanyaan dari Rina, Jerry hanya bisa menundukkan kepalanya sambil menggeleng. "Aku sudah mencoba menyirap kabar tentang Rico. Tapi untuk saat ini aku belum berhasil menjejaki di mana dia berada," kata Jerry. "Jerry, apakah kau sudah bertanya kepada keluarganya di country home? Siapa tahu Rico ada di sana," kata Rina lagi dengan raut wajah memelas. "Sudah Rina. Tapi mereka juga kebingungan saat ini. Mereka juga tidak tahu di mana Rico berada," jawab Jerry frustasi. "Aku mendengar tadi bahwa Daniel bersama dengan adik perempuan Rico. Aku harus menanyakan sesuatu kepadanya Jerry," kata Rina lalu segera ingin pergi. Belum sempat Rina berlalu, Jerry sudah terburu menghentikan Rina dan berkata, "Rina, jika kau menanyakan tentang Rico saat ini kepada Helen, itu akan merusak suasana hatinya. Lihatlah usaha Daniel untuk membawa Helen ke sini. Waktunya tidak tepat Rina. Percayalah, Rico pasti akan menghubungi MU tidak lama lagi," kata Jerry mencoba meredakan suasana hati Rina. "Benar juga katamu Jerry. Aku terlalu khawatir. Maafkan aku," kata Rina dengan mata berkaca-kaca. "Kau boleh akrab dengannya Rina. Tapi untuk saat ini, jangan ungkit masalah Rico di depan Helen. Atau kau akan melihat Helen akan menangis sepanjang makan malam nanti," kata Jerry memperingatkan. "Jangan khawatir Jerry. Aku tahu kalian sudah berusaha untuk mencari Rico. Aku akan menjaga bicaraku di depan Helen nanti," kata Rina meyakinkan Jerry. "Baiklah Rina. Ayo kita bergabung dengan yang lainnya," ajak Jerry, lalu mereka pun berjalan menuju ke arah Via dan Helen yang terlihat mulai akrab. "Hai Via. Aku kira kau tidak datang," kata Rina begitu dia dan Jerry sampai. Rina. Hahaha. Jerry yang menjemputku. Kau tahu, kami hampir saja terlambat karena mobil butut yang dibawa Jerry mogok di jalan," kata Via sambil tertawa. "Oh ya Rina, perkenalkan teman baru kita. Namanya Helen. Dia adiknya Rico," kata Via sambil menarik Helen untuk lebih dekat. Rina tidak berbicara sepatah kata pun. Dia hanya menarik lengan Helen lalu merengkuhnya ke dalam pelukan. Helen yang sedikit heran hanya bisa menurut saja dan membalas pelukan Rina. "Bagaimana kabar MU dan keluarga MU Helen?" tanya Rina setelah dia melepaskan pelukannya. "Kabarku baik-baik saja Kak. Juga keluarga," kata Helen. "Maafkan aku Helen karena tidak bisa berkunjung untuk menjenguk ibu yang dirawat di rumah sakit," kata Rina. Helen yang tidak tahu apa-apa hanya bengong saja. Dia tidak tahu harus menjawab apa. "Helen, Rina ini adalah calon kakak ipar MU. Dia dan Rico adalah, sudahlah. Pokoknya dia adalah calon kakak ipar MU," kata Daniel yang tiba-tiba sudah berada di samping Helen. Semua yang hadir di tempat itu berhenti berbicara antara mereka ketika dari arah depan meluncur sebuah mobil mewah Bugatti Divo dan berhenti tepat di samping mobil Toyota Supra milik Kevin yang diparkir oleh Daniel. Kini tampak seorang pemuda yang sangat tampan dengan kulit putih bersih dan sepasang mata yang sangat bening keluar dengan penuh gaya sebagai seorang pemuda bangsawan. Dia berjalan santai mengelilingi mobil dan membukakan pintu. Setelah pintu mobil sport Bugatti itu dibuka, kini tampak keluar seorang wanita dengan penampilan layaknya bak seorang putri. Jerry yang melihat kedatangan mereka segera tersenyum girang lalu berteriak, "Woi Ivan. Sejak kapan kau jadian dengan Lorna?" teriak Jerry dengan raut wajah gembira. "Hehehe, kau terlalu sibuk dengan urusanmu. Mana mungkin kau sempat memperhatikan aku dan Lorna," kata Ivan melangkah santai sambil menggandeng tangan Lorna. "Haha, kau menyindirku Van. Maklumlah. Akhir-akhir ini aku terlalu sibuk menjinakkan harimau betina," kata Jerry tanpa dia sadar satu cubitan dari jemari halus hinggap di pinggangnya. Kan, baru saja aku berbicara, harimau betina sudah marah," kata Jerry sambil meringis kesakitan. "Kalian memang begitu. Aku tidak heran," kata Ivan mencibir.
Hei Van, kau sudah sampai. Kata Herman sambil menggandeng Rindy di sampingnya. Oh, kalian akhirnya jadian juga? Kata Ivan. Siapa bilang kami jadian? Kami hanya berteman. Kata Rindy sedikit malu-malu. Belum lagi mereka melanjutkan candaan mereka, tiba-tiba dari arah depan meluncur mobil Audi RS3 yang langsung saja parkir di samping mobil Bugatti Divo milik Ivan. Tak lama setelah itu keluarlah seorang gadis imut dengan rambut panjang sepinggang dengan wajah cemberut langsung berjalan menghampiri Ivan. Kalian tega benar kepadaku. Sudah tahu aku sendirian, kalian malah tancap gas dan meninggalkan aku di belakang. Kata gadis yang baru saja sampai itu dengan memasang wajah tetap cemberut. Hahaha, melihat MU cemberut begitu kok jadi lucu ya? Kata Ivan sambil tertawa. Kak Ivan, lain kali aku tidak akan mengizinkan kau bersama dengan Lorna lagi jika masih saja menggodaku. Kata gadis itu merajuk. Adele, kamu kenapa seperti nenek-nenek kehilangan sanggul begitu? Apakah kau iri dengan aku? Tanya Lorna dengan mendelikkan matanya. Tidak berani, aku tidak berani. Kata gadis bernama Adele itu sambil melambaikan tangannya. Kita sudah lengkap di sini. Bagaimana jika kita mulai saja acara makan malamnya? Kata Rian dengan ramah. Bagaimana Jerry? Tanya Ivan. Wah, aku mana tahu. Kalau aku sih lebih baik kita segera memulai makan malam saja. Kata Jerry memutar belit kata-katanya. Kau ini Jerry. Susah kalau penyakit lama MU kambuh. Kata Rian mencibir. Jerry hanya terkekeh dan mulai memandang ke sekelilingnya. Namun tiba-tiba ekspresi wajahnya berubah ketika melihat Lisa di sudut sendirian dengan wajah cemberut. Sekali ini tolong jangan cemburu Via. Aku akan menghampiri Lisa. Tidak baik jika acara makan malam ini harus rusak oleh adanya rasa tidak senang di antara kita. Kata Jerry. Kau sudah berjanji padaku Jerry. Kini Via pula yang cemberut. Sekali ini tolong mengerti Via. Atau mari kita dekati dia bersama. Kata Jerry sambil menarik tangan Via. Dengan Lisa kau PK Jerry. Tapi dengan aku? Sudahlah Via. Dewasalah sedikit. Kata Jerry sambil memohon. Baiklah. Ayo. Kata Via menyetujui. Mereka berdua lalu berjalan menghampiri Lisa yang tampak sendirian di sudut ruangan. Hai Lisa. Sapa Jerry sambil tersenyum. Lisa, mengapa sendiri saja? Ayo kita bergabung dengan yang lainnya. Ajak Via. Melihat Jerry dan Via menghampirinya, Lisa memaksakan senyum di bibirnya dan berkata, Jerry. Aku tidak apa-apa. Kalian pergilah bergabung dengan mereka. Aku di sini saja sendiri. Kata Lisa menolak ajakan Jerry dan Via dengan halus. Jerry saat ini benar-benar merasakan sesak di saluran pernafasannya. Jika dia terlalu memperhatikan Lisa, maka Via akan pergi darinya. Jika dia selalu bersama dengan Via, maka Lisa pasti tidak akan nyaman berlama-lama di restoran ini. Oh Tuhan, apalagi ini? Keluh Jerry dalam hati. Maafkan aku Lisa. Maafkan aku. Kata Jerry lagi dalam hati sambil menatap sayu ke arah Lisa tanpa sepengetahuan Via. Bersambung.